ajarkan tentang inisiatif. Yang pertama, inisiatif berbuat baik. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tahukah Anda bahwa kita harus punya inisiatif untuk berbuat baik, karena perbuatan baik adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Jangan malah kreatif berbuat jahat, tapi milikilah inisiatif untuk membuahkan kebaikan lewat hidup kita. Ada orang tuh yang buang waktu mereka buat mikirin gimana caranya jahatin orang. Bisa kreatif bikin konten hanya buat ngejatuhin orang lain. Kenapa nggak pakai waktu kita untuk mikirin buah kebaikan apa yang bisa kita buat? Inisiatif untuk berbuat baik itu harusnya lahir dari hati kita. Sebagai orang percaya, 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata gini, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Baru-baru ini di ibadah doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan hari Selasa malam, saya pernah share bagaimana di Australia saya mendengar banyak sekali teman-teman hamba Tuhan yang kurang senang dengan pelayanan kami, bahkan berusaha menjatuhkan kami. Sedih sekali sebenarnya. Dan saya ingin mengajak setiap orang percaya yang mungkin mengikuti ibadah hari ini atau mendengarkan khotbah ini, bahwa kita harusnya meniru apa yang baik, bukan meniru apa yang jahat. Makanya sebagai orang percaya, hati-hati sekali untuk menebarkan isu-isu, bahkan hati-hati dengan apa yang kita sampaikan atau kita tulis di sosial media atau YouTube atau Twitter, TikTok, apapun yang kita sebarkan lewat Facebook. Karena apa yang keluar itu akan menjadi berita yang kita sebarkan lewat hidup kita, dan itu bisa membawa keharuman bagi nama Tuhan atau malah membuat orang menghujat Tuhan. Banyak orang Kristen menjadi kecewa karena kelakuan beberapa hamba Tuhan yang tidak jadi teladan. Dan saya ingin menginspirasi setiap kita, ayo harusnya kita itu kaya dengan inisiatif untuk berbuat baik, bukannya penuh dengan inisiatif untuk berbuat jahat. Jangan buang waktu kita untuk merancangkan yang jahat terhadap orang lain. Jangan buang waktu kita untuk merancangkan yang buruk. Jangan berinisiatif untuk menjatuhkan orang lain. Jangan pakai gaya kata untuk naik ke atas. Gaya kata tuh gini, sikut kanan, sikut kiri, supaya dia naik ke atas. Sebaliknya, mari kita fokus bangun hidup kita. Lakukan apa yang kita harus lakukan. Fokus bangun itu untuk berdampak yang positif, berdampak yang baik untuk hidup orang banyak. Banyak orang yang WA atau tulis di Instagram bilang gini sama saya, Bu Heni follow back dong, Bu Heni follow Instagram saya dong, subscribe YouTube saya dong. Dengar baik, kalau kita ingin orang follow kita, bertanya sama diri kita, orang follow kita untuk apa? Apakah hidup kita menginspirasi mereka? Kalau isinya cuma selfie-selfie aja, kalau isinya cuma hal-hal yang nggak menginspirasi orang lain, ya tentu orang lain nggak akan follow kita. Saya nggak pernah beli followers dan tidak pernah mohon-mohon orang untuk follow saya di Instagram. Nah, kalau orang memilih follow, saya bersyukur. Tapi kita harus fokus bangun sosial media kita untuk hal-hal yang menginspirasi orang lain, yang membuat orang punya inisiatif untuk mengembangkan diri, berubah dari kehidupan yang sia-sia jadi berharga, supaya mereka meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali ke jalan Allah. Daripada kita sibuk ngajakin orang subscribe YouTube atau follow Instagram kita, mari kita fokus bangun konten-konten kita. Kita harus menebarkan kebaikan lewat apa yang kita bangun. Kreatiflah dalam menebarkan kebaikan, jangan malah kreatif dalam menebarkan kejahatan. Miliki inisiatif untuk berbuat baik. Kenapa nggak bangun pagi itu mikirin bagaimana caranya hari ini saya bisa jadi berkat? Little kindness matters. Kita pernah baca tulisan itu pastinya ya. Tahukah Anda bahwa pagi hari waktu Anda di kantor, Anda di jalan, satu kebaikan sekecil senyuman itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Saya suka culture di Australia itu gini.
Kalau kita berpas-pasan sama orang gitu ya, di lift atau di jalan, meskipun kita nggak saling kenal, kita tuh saling melempar senyum dan bilang, "Hai, hai, good morning." Padahal nggak kenal gitu. Coba di sini gitu ya, di Indonesia, kayak aneh banget gitu kalau kita kayak berpas-pasan sama orang terus kita nyapa gitu. Ya biasanya di lift aja gitu, kita pasti diem-dieman gitu. Padahal sebuah sapaan ramah gitu ya, sebuah keramahan dan senyuman itu bisa memberkati orang loh. Dan gak ada salahnya gitu, kita punya inisiatif untuk menebar kebaikan setiap hari. Mikirin apa ya yang kita bisa lakukan buat orang lain. Misalnya kita lagi dapat berkat gitu ya, punya inisiatif kayak berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan mau saya berkati siapa ya gitu. Terus kalau ada teman ulang tahun atau staff yang ulang tahun, kayak mikirin gitu, gimana ya caranya saya bisa bikin hari ini spesial buat dia gitu. It's a wonderful thing to do good. Ayo jadi orang yang punya inisiatif untuk berbuat baik, bukannya merancangkan kejahatan.